Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Lestari dari S1 Akuntansi Universitas Serang Raya. Video ini digunakan untuk memenuhi kewajiban perkuliahan praktikum perpajakan. Nah, di sini saya mendapatkan soal tugas kasus 2 tentang daftar gaji bulan Januari tahun 2020. Nah, di sini saya menggunakan ISPT masa PPh 21 Januari 2020. Nah, sebelumnya ini soalnya dan saya sudah mengerjakan perhitungannya seperti ini. Kita masuk ke aplikasi. Di sini kita pilih database, lalu pilih database. Nah, di sini saya sudah membuat data saya di sini data saya sendiri atas nama Ida Ayu Lestari dengan password 123. Nah, di sini kita masukkan ke menu profil terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengisi data saya sendiri dengan identitas saya sendiri di sini. Setelah saya isi lalu saya simpan. Nah, selanjutnya pilih SPT lalu buat SPT baru. Di dalam soal di sini terdapat tahun 2020 bulan Januari. Kita buat di sini bulan Januari tahun 2020. Lalu buat SPT. Nah, setelah itu kita isi SPT ke menu daftar pemotongan pajak satu masa pajak. Setelah menu ini kita tambahkan. Nah, di sini kita masukkan input data pemotong pajak. Di sini saya sudah menginputnya. Di sini ada Wiro Sableng. Berstatus K2, jabatan sebagai direktur, penghasilannya 205.600.000, PTKP-nya 67.500, PKP-nya 138.100, dan PPh-nya sebesar 15.715.000. Masukkan ke aplikasi Wiro Sableng. Ini pajaknya kita pilih yang 01. Penghasilannya kita masukkan 205.600.000. Pajaknya juga kita masukkan PPh 21. Untuk NPWP-nya di sini kita menggunakan asumsi sendiri. Setelah diisi lalu kita simpan. Kita tambahkan lagi selanjutnya nomor 2. Di sini ada Angling Dharma, berstatus K1, jabatannya manajer, penghasilannya neto setahun 125.600, PTKP-nya 63 juta, PKP-nya 62.600.000, dan PPh pasal 21-nya 4.390.000. Kita masukkan di sini. PPh 21-nya kita masukkan juga. Selanjutnya isi NPWP-nya seperti tadi, asumsi sendiri. Lalu kita simpan. Selanjutnya yang ketiga ada Jaka Sembung, berstatus K0, jabatan manajer, penghasilan manajernya setahunnya 105.600, PTKP-nya 58.500, PKP-nya 47.100, dan PPh 21-nya 2.355.000. Lalu kita masukkan di sini Jaka Sembung, penghasilan neto setahun, dan PPh dipotongnya, PPh 21. Lalu mengisi NPWP seperti tadi.
kita simpan. Selanjutnya ada Satria Mandala, berstatus TK 0, jabatannya staf, penghasilannya setahunnya 80.654 juta. Di sini PTKP-nya 31.600, PPh 21-nya 1.580.000. Kita masukkan di sini. Lalu kita masukkan NPWP-nya. Lalu simpan. Nah, untuk yang terakhir nomor 5 Buyung, di sini karena pajaknya tidak melebihi PTKP, maka tidak di-input. Jadi di sini di close. Di inputnya di sini. Di bagian B, pegawai tetap dan penerima pensiunan atau THT, JHT, serta PNS, anggota Polri atau TNI, pejabat negara dan pensiunannya yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Di sini ada 1 orang dengan penghasilan bruto sebesar 55.600.000. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya di sini kita lihat lagi dalam soal ada transaksi lainnya di bulan Januari 2020 membayar pesangon kepada Tuan Badrun yang telah pindah kerja sebesar 80 juta sekian. Tuan Badrun tidak memiliki NPWP. Nah, kita masuk ke menu isi SPT, ke daftar bukti potong final PPh. Dan di sini kita tambah baru. Di sini kita masukkan Tuan Badrun. Dengan NIK menggunakan asumsi sendiri. Alamatnya kita misalkan di Serang. Kode OJ pajak dipilih yang nomor poin atas. Di sini sudah membuat perhitungannya. Mendapatkan pesangon 85 juta tidak mempunyai NPWP. Nah, di sini ada tertera tarifnya. Setelah itu kita simpan di sini. Karena di sini NPWP-nya harus diisi, akan tetapi dalam soal NPWP-nya tidak ada, maka dengan asumsi sendiri saya memasukkan NPWP-nya. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya dalam soal di sini ada membayar upah kepada Tuan Mamat atas pekerjaan pencatatan ruangan direksi sebesar 2 juta. Pekerjaan tersebut selesai dalam 4 hari kerja. Mamat memiliki NPWP. Di sini masuk ke NPWP daftar bukti potong yang tidak final. Kita tambah baru. Di sini kita masukkan Tuan Mamat. Dengan NIK-nya seperti tadi, masukkan asumsi sendiri. Selanjutnya alamatnya di Serang. NPWP diisi sesuai asumsi sendiri. Selanjutnya masukkan ke objek pajak.
Nah, di sini kita masuk pilih ke upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tanggal kode 21. Cara pembayaran tidak bulanan dan di dalam soal tidak disebutkan keterangan status PTKP dan jumlah tanggungannya. Jadi di sini kita tidak rubah. Jumlah hari kerja 4 hari, penghasilan brutonya sebesar 2 juta rupiah. PPh 21-nya sudah terisi otomatis. Dalam 4 hari kerja perhitungannya seperti ini, dia memiliki pendapatan 2 juta rupiah. Artinya dalam 1 hari kerja dia mendapatkan 500.000, penghasilan kena pajaknya ada 500.000 dikurangi 450.000. Penghasilan pajaknya, jadi pengurangnya segini, hasilnya 50.000. PPh pasal 1-nya dikali 5% dari 50.000 mendapatkan 2.500. Nah, ini dalam 1 hari. Karena dia bekerja selama 4 hari, maka dikali 4 dan mendapatkan PPh pasal 1 sebesar 10.000 rupiah. Kita masuk ke aplikasi lagi, klik selesai. Setelah itu kita simpan. Nah, yang terakhir kita menu cetak formulir SPT. Tapi sebelum itu kita masuk ke SPT induk terlebih dahulu. Kita isi di bagian E. Di sini kita isi masukkan tempat di sini di Serang. Setelah itu tahunnya kita ganti jadi tanggal 31 bulan Januari 2020. Setelah itu kita simpan. Lalu masuk ke menu cetak, isi formulir SPT. Di sini kita klik formulir SPT induk. Nah, sudah jadi. Di sini kita bisa melihat pegawai tetap berapa penghasilannya, penerima pensiunnya berapa, pegawai tidak tetap atau tenaga harian lepas. Ini isinya ada di sini. Dan terakhir, kita sebagai pemotong pajak atas nama saya sendiri, Ida Ayu Lestari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.